Assalamualaikum. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Sebelumnya kita berkenalan dulu. Nama kakak Kak Nabila. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Kalian simak penjelasan berikut ini ya. Di kelas 4, kamu sudah mempelajari berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Ayo kita mengingat kembali. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B di bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pada pecahan biasa A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan penjelasan berikut. Untuk cara penjumlahan pecahan dengan penyebut sama, dapat dikerjakan dengan penjumlahan pembilang, pecahan, dan penyebutnya tetap sama. Jadi, penyebutnya tidak ikut ditambahkan ya. Nah, sedangkan untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, dapat dikerjakan dengan mengubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Jadi, kita cari KPK dari penyebut-penyebutnya dulu ya. Setelah itu, bisa dioperasikan seperti mencari pecahan dengan penyebut yang sama. Paham nggak nih sama penjelasan kakak? Agar lebih paham, coba kita pergi ke contoh soal ya. Nah, di sini kakak punya soal nih, 2/7 plus 4/7. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, karena pecahan penyebutnya sama, maka dapat langsung dijumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Karena penyebutnya tidak dijumlahkan dan tetap, makanya penyebutnya tetap 7. Jadi, jawabannya 6/7. Lalu, soal nomor 2. Nah, 1/3 ditambah 1/2. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, karena kedua penyebutnya berbeda, jadi tentukan dulu KPK-nya. KPK dari 3 dan 2 berapa? Ya, 6. Nah, lalu masing-masing dikali dengan KPK yang sudah ditentukan tadi. Jadi, 1/3 dikali 2. Nah, 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Nah, kemudian yang 1/2. 1/2 dikali 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Jadi, 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 2/6 ditambah 3/6. Nah, sudah sama kan penyebutnya? Lalu, 3 dan 2 ditambahkan. Jadi, jawaban dari soal 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Nah, selanjutnya ke pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B per C. Dengan A, B, dan C bilangan bulat, dan C tidak sama dengan 0. Nah, cara menjumlahkan pecahan campuran adalah pertama-tama kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi bentuk pecahan biasa. Pastikan penyebut keduanya sama ya. Jika tidak, kita bisa menyamakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Lalu sesuaikan dengan pembilangnya. Kemudian, jumlahkan kedua pecahan tersebut dan sederhanakan pecahan-pecahan itu. Terakhir, ubah deh menjadi pecahan campuran. Nah, perlu diingat ya, pecahan campuran, misal A, B per C dapat ditulis dengan A ditambah B per C. Jadi, pada penjumlahan pecahan campuran, pecahan dapat dikelompokkan menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, misal A, B per C ditambah D, E per F sama dengan A sama D bisa ditambahkan. Jadi A kurung, buka kurung, A ditambah D, tutup kurung, ditambah, buka kurung, B per C ditambah E per F, tutup kurung. Nah,
A per D itu bilangan bulat, sedangkan B per C ditambah E per F itu pecahan biasa. Coba kita praktekkan ke contoh soal ya. Contoh soalnya ada 2/1/3 ditambah 2/5. Penyelesaiannya 2/1/3 kan pecahan campuran dijadikan ke pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 2/1/3 dijadikan ke pecahan biasa menjadi 7/3 ditambah 2/5. Kemudian disamakan penyebutnya. Nah, cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 5 berapa? Ya, 15. Kemudian dikali seperti pecahan biasa sebelumnya ya. Jadinya hasilnya 35/15 ditambah 6/15. Kemudian 35/15 ditambah 6/15 dijumlahkan. Hasilnya adalah 41/15. Kemudian 41/15 dijadikan ke pecahan campuran. Hasilnya adalah 2/11/15. Menurut kalian caranya sulit, kakak punya nih cara lain. Caranya 2/1/3 ditambah 2/5 sama dengan 2 ditambah 1/3 ditambah 2/5 sama dengan 2 ditambah kurung buka 5/15 ditambah 6/15 kurung tutup. Dari mana ya dapat 5 dan 6? Dari hasil perkalian silang 5 dikali 1 dan 3 dikali 2. Nah, kemudian dikerjakan dulu ya yang di dalam kurung. Nah, hasilnya adalah 2 ditambah 11/15 sama dengan 2/11/15 sesuai materi yang ada di atas tadi ya yang sudah kakak ingatkan. Nah, sudah paham kan? Untuk lebih memahamkan ke adik-adik, kakak punya kuis nih di bawah. Selamat mencoba dan sampai jumpa.